Suatu pagi di rumah Pak Umam, aku baru saja selesai memarkirkan mobil Pajero di garasi milik atasanku yang aku hargai dan hormati. Aku di sini bekerja sebagai sopir antar barang. Sesaat usai menutup pintu mobil, aku melangkah menuju meja kasir Pak Umam untuk laporan kalau 19 box minuman sudah kuantar ke gudang, yang nantinya akan dikemas oleh 4 orang di tempat tersebut. Pak, 19 box minuman sudah saya antar sampai di tempat biasanya, ucapku begitu berada di depan Pak Umam. Oke, terima kasih Dit. Kamu sarapan dulu sana. Habis itu, tolong cuciin mobil Bapak. Kayaknya kok sudah kotor banget itu. Pak Umam menunjuk ke arah mobil pribadinya yang berada di depan rumah. Iya, siap Pak, jawabku menunduk lantas berlalu menuju dapur hendak sarapan. Ketika aku sudah di dapur, aku bingung. Di atas meja makan tidak ada makanan apapun pagi ini. Sedikit ada yang aneh. Biasanya setiap pagi makanan selalu ada di meja makan itu. Aku bingung mau makan, tapi tidak ada apa-apa. Lalu kuambil gelas saja untuk minum. Setelah selesai, aku muter balik menuju ruangan khusus yang biasa aku gunakan untuk duduk. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba Pak Umam menghampiriku yang tengah menikmati indahnya pagi hari. Loh, kok kamu belum sarapan, Dit? Tanyanya dengan keheranan. Anu Pak, di meja makan gak ada makanan. Jawabku apa adanya. Masa iya, Dit? Kemudian Pak Umam pergi ke dapur. Mungkin ingin melihat langsung kondisi meja makan. Tidak lama kemudian, dia kembali. Memang selalu begitu. Setiap ada masalah pasti marah. Nggak pernah berubah ya. Sudah, kamu beli sarapan di warung depan aja. Kalau udah selesai sarapan, langsung kembali bawa motor dan cari ibu. Tutur Pak Umam. Kemudian Pak Umam mengambil uang di saku baju. Ini uangnya buat beli, jangan lama-lama. Sambil ngasih uang 25.000 padaku. Iya, Pak. Siap, sahutku dan mengambil uang di tangannya. Setelah selesai sarapan di warung depan, aku langsung kembali menemui Pak Umam, yang rupanya sudah duduk di ruang tamu. Aku langsung bertanya, kemana jemput Bu Windy? Aku sendiri tidak tahu dia pergi kemana. Kemudian aku disuruh Pak Umam menjemput ke rumah Bu Nisa mertuanya. Aku menurut saja. Ini bukan yang pertama kalinya. Pak Sutri itu sering ribut sejak aku bekerja di rumah Pak Umam. Sudah tidak bisa dihitung dengan jari. Sering sekali aku menjemput Bu Windy saat sedang marah dengan Pak Umam. Penyebabnya sendiri aku tidak tahu, karena aku tidak terlalu kepo urusan rumah tangga mereka. Niatku hanya ingin bekerja. Siapa Pak Umam itu? Jadi, Pak Umam itu sudah berumur 53 tahun kalau tidak salah. Dan Bu Windy 39 tahun. Dari informasi yang aku dengar, Bu Windy itu istri ketiga Pak Umam. Selama Pak Umam menikah dengan 3 orang istrinya, tak ada satupun dari istri-istrinya yang bisa memberi keturunan. Dan aku sendiri berusia 40 tahun. Nama panggilanku Adit, berstatus duda. Aku sudah berpisah dengan istri saya beberapa tahun lalu. Di tempat Pak Umam ini aku merantau. Sebenarnya aku dari desa. Kita lanjutkan ceritanya. Tadi, setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, aku sudah sampai di rumah Bu Nisa. Ternyata benar. Rupanya Bu Windy berada di rumah ibunya. Ngapain kamu kok kesini? Tanya Bu Windy. Begitu aku sudah berada di depannya, aku bilang Pak Umam yang menyuruh menjemput ibu kesini. Oh gitu rupanya. Gampang banget. Dia main perintah orang, terus nyuruh kesini. Kamu sendiri kenapa mau? Mau aja disuruh-suruh sama dia. Aku beneran kaget. Kali ini Bu Windy terlihat sangat marah. Biasanya dia tidak pernah marah seperti ini. Dia selalu bersikap sabar. Aku cuma menuruti perintah bos kok, Bu, sahutku lirih.
Aku nggak mau pulang. Sampaikan ke bosmu itu. Kalau jadi laki-laki jangan semaunya saja. Tapi Bu, aku takut ntar dimarahi sama Pak Umam. Ibu kan tahu sendiri, beliau seperti apa, jawabku, cemas. Aku takut Pak Umam pasti akan memarahiku karena gagal membawa pulang istrinya. Dulu pernah sewaktu Bu Windy nggak mau pulang. Aku hampir dipecat dari pekerjaan karena nggak bisa menuruti keinginannya. Mengingat itu lantas aku membujuk Bu Windy, tapi tetap gagal. Dia tetap gak mau pulang. Sampai akhirnya aku kembali ke rumah Pak Umam tanpa Bu Windy. 1 jam berselang, aku sudah sampai kembali di rumah Pak Umam dan langsung melapor kalau Bu Windy gak mau pulang. Dan benar saja, setelah mendengar ceritaku, Pak Umam sangat marah sekali. Dia marah kepadaku. Aku heran dan merasa terpojok. Mereka yang punya masalah, kenapa aku yang jadi bahan pelampiasan? Mentang-mentang aku ini pegawainya dan dia bertindak sesuka hati. Kamu kerja nggak profesional. Sekarang bawa semua pakaianmu dari rumahku dan cari kerja lain. Bawa Bu Windy pulang saja. Kamu nggak bisa. Pak Umam dengan posisi menolak pinggang setinggi mungkin. Pak, maafkan aku. Aku mohon jangan pecat aku dari pekerjaan ini. Aku tadi sudah berusaha membujuk Bu Windy, tapi dia nggak mau pulang, Pak. Ini gaji terakhir kamu. Adit, ucap Pak Umam, seraya memberi beberapa lembar uang. Pak Umam sudah membuat aku sakit hati. Tanpa menunggu lama, aku langsung pergi. Entah mau pergi kemana. Aku tak punya tempat tinggal di kota ini. Menyusuri jalanan kota dengan perasaan sedih, aku berhenti sebentar di bawah pohon kelapa di depan rumah orang. Setelah merasa pikiran agak tenang, kuambil beberapa uang yang dikasih sama Pak Umam tadi. Kuhitung jumlahnya lumayan banyak. Lalu aku memutuskan untuk mencari kontrakan untuk tempat menginap sementara, sembari nyari pekerjaan lain. Beruntungnya tanpa harus menunggu lama kontrakan kosong sudah kudapat, meskipun hanya dengan beralas tikar, hingga sampai pukul 6 sore. Dan ketika bangun, aku kaget. Entah kebetulan atau tidak, saat aku membuka pintu kontrakan, mendadak di depan pintu, ada Bu Windy muncul dalam keadaan mata memerah, seperti habis menangis. Tentu saja kehadiran Bu Windy membuat aku heran dan bertanya-tanya, dari mana dia tahu kontrakanku? Loh, kok Bu Windy di sini? Tanyaku setelah pintuku buka. Tanpa menjawab pertanyaanku, Bu Windy menangis histeris. Bu, ibu kenapa? Tanyaku dengan heran. Aku mencintaimu, Dit, sahut Bu Windy lirih. Lantas aku terdiam karena terkejut dengan ucapan Bu Windy. Hah? Apa? Bu Windy mencintaiku, ucapku dalam hati. Kaget dan bahagia, serta heran dan bingung jadi satu. Bagaimana tidak? Mendapat uang segudang. Sebenarnya aku bahagia. Apalagi wanita secantik dia mencintaiku. Aku menenangkannya hingga sampai tangisnya berhenti. Setelah tenang, aku bertanya, "Ibu, kenapa kau mendadak ke sini dan bilang cinta sama aku?" "Aku baru saja diusir sama suami ibu. Justru itu aku kesini, Dit. Aku gak tega kamu diusir sama dia," sahutnya. "Mau gimana lagi, Bu? Nasibku memang begini, Bu. Kalau aku orang sukses, mungkin gak akan seperti ini." "Sabar ya. Aku ingin hidup sama kamu, Dit. Kita pergi dari sini yuk. Nikahi aku, Dit." "Hah? Kok kamu kaget sih?" Bu Windy sedang bercanda ya. Aku sudah berpisah dengan Umam. "Sabar ya, Bu. Itu cobaan dalam rumah tangga," jawabku. "Gimana mau gak nikah sama aku?" Tanya Bu Windy lagi, mengabaikan ucapanku barusan. Jujur saja, selama ini aku juga mengagumi Bu Windy. Selama bekerja di rumah Pak Umam, aku selalu memikirkan Bu Windy, mendapati Bu Windy yang mengungkapkan isi hatinya. Tentu saja hatiku tidak mau menolak. Dengan begitu saja,
hatiku siap mendampinginya. Kemudian, tanpa pikir panjang, aku langsung bicara apa adanya di depan Bu Windy. Windy, aku gak ada uang untuk menikahimu. Ucapku terus terang, tanpa panggilan Bu lagi. Karena aku merasa dia jauh lebih muda dariku. Pakai uangku saja, di tabungan ada 200 juta, Dik. Jawabnya dengan lirih. Kenapa dia mau menikah lagi? Aku mulai kepo. Pak Umam menganggap semua istrinya tak berisi. Oh begitu, sambil aku menggelengkan kepala. Emang Ibu Windy tahu dari mana? Sudah periksa, tapi dia nggak percaya kalau begitu. Aku siap menikahimu, Windy. Jujur aku juga mencintaimu, ucapku. Serius kan, Dit? Iya sayang, sejak pertama kerja di rumah Pak Umam, aku sudah mengagumimu. Dan akhirnya, yang aku impikan sekarang tercapai. Tahu nggak, Dit? Dulu aku sering curi-curi pandang sama kamu ketika kamu mengangkat box minuman ke atas mobil. Aku pun begitu, suka memandang kamu saat sedang menyiapkan makanan. Mulai sekarang, jaga hatimu untukku. Aku menjawab sambil mendekat. Windy mengangguk senyum menanggapi ucapanku. Selanjutnya, entah siapa yang memulai serta-merta. Kemudian kami bersitatap. Di raut wajah Windy aku melihat gambaran ketulusan. Aku yakin dia pasti benar-benar mencintaiku. Bunga cinta yang telah lama bersemayam kini dengan taburan kasih menghiasi semua rasa, hingga tanpa sadar kami terlelap. Kisah romantis. Aku lebih cinta kamu sayang, jawabku dengan penuh kebahagiaan. Setelah itu tidak terasa, hari kian gelap. Lantas aku dan Windy langsung bergegas pergi dari kontrakan. Kami berencana mengurus pernikahan secepatnya. Dan akan menemui paman Windy yang nanti akan diminta jadi walinya Windy. Karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Sebelum naik taksi menuju kota di tempat tinggal paman Windy, tidak lupa kami berdua mampir ke rumah Bu Ratmi, wanita yang memberitahu ke Windy di mana aku mengontrak. Bu Ratmi sempat melihat aku. Bu Ratmi sendiri tetangga Pak Umang, namun mereka tidak begitu akrab. Pesan moral yang ada di cerita ini adalah sayangi dan kasihi keluarga atau teman kita dalam bentuk apapun. Itulah yang harus kita jaga. Akan ada keindahan pelangi setelah datangnya hujan dan badai. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak tertinggal cerita selanjutnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.